Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hukum Mendel. Anggota kelompok 3 terdiri dari Ari Syahriza Rahman, Hisana Syafawani Firdaus, Syafa Ilsa Juhdi, Syifa Nurzihan Zahra, Kanida Alma Anasya, dan Fatia Jasmin Nur Indira. Selamat menyaksikan. Mendel melakukan percobaan dengan objek kacang ercis. Beliau memilih kacang ercis sebagai objek percobaannya karena kacang ercis memiliki sifat yang mudah diamati, memiliki daur hidup pendek, dan memiliki pasangan-pasangan sifat yang kontras. Dari hasil percobaan tersebut, Mendel meletakkan prinsip-prinsip dasar genetika yang dikenal dengan hukum Mendel. Pada tahun 1896, Mendel menyampaikan hasil penelitiannya tentang kacang ercis dalam Proceedings of National History Society. Hasil penelitian tersebut mendorong para ilmuwan untuk meneliti tentang pewarisan sifat makhluk hidup. Hukum Mendel 1, atau yang biasa disebut juga hukum segregasi, secara bebas menyatakan bahwa setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Hukum ini diperoleh dari penyilangan dengan satu sifat beda atau monohybrid. Hukum Mendel 2, atau yang biasa disebut juga Law of Independent Assortment, menyatakan bahwa saat pembentukan gamet, gen-gen sel alel akan berkelompok dengan gen lain yang bukan alelnya. Hukum ini diperoleh dari penyilangan dengan dua sifat beda atau dihybrid. Persilangan monohibrid adalah perkawinan silang yang melibatkan satu faktor sifat beda. Mendel memilih dua induk galur murni yang memiliki ciri berbeda untuk sifat organ tertentu. Pada persilangan monohibrid dihasilkan induk galur murni satu macam. Contohnya seperti berikut. Lalu ada juga sifat intermediate. Sifat intermediate adalah suatu persilangan dua induk galur murni menghasilkan keturunan yang memiliki sifat di antara kedua sifat kedua induknya. Persilangan dihibrid adalah persilangan yang melibatkan dua sifat berbeda sekaligus. Contohnya persilangan antara ercis yang melibatkan sifat bentuk biji dan biji warna kulit biji. Tanaman ercis memiliki bentuk biji bulat dan berwarna biji kuning, dengan tanaman ercis berkulit biji keriput dan berwarna hijau seperti berikut. Parental atau P terdiri atas tanaman ercis berbiji bentuk bulat, warna kulitnya kuning atau R besar, Y besar, Y besar, disilangkan dengan kacang ercis berbiji bentuk keriput warna hijau, atau R kecil, Y kecil, Y kecil. Keduanya merupakan individu galur murni atau homozigot. Bila individu F membelah meiosis saat gametogenesis, masing-masing induk jantan dan betina akan menghasilkan 4 macam gamet, yaitu R besar Y besar, R besar Y kecil, R kecil Y besar, dan R kecil Y kecil. 5. Penyimpangan hukum Mendel. Yang pertama ada atavisme. Atavisme adalah munculnya kembali sifat-sifat yang sudah lama tidak muncul atau munculnya fenotip yang berbeda sebagai interaksi antar alel. Contoh persilangan atavisme ini bisa kita lihat pada pial ayam. Pial ayam ada 4 macam seperti pial sumpel, pial biji, pial bilah, dan pial gerigi. Letak penyimpangannya itu karena anaknya yang dihasilkan itu berbeda dengan induknya. Contoh soal, ayam berpial ros disilangkan dengan ayam berpial biji, ternyata semua F1-nya berpial walnut. Buatlah persilangannya, lalu tentukan rasio fenotip F2-nya. Sebelum kita mencari F2-nya, kita harus tahu lebih dulu F1-nya itu. F1 didapat dari P1 dengan cara menyilangkan pial ros dengan pial biji. Lalu akan menghasilkan gamet R besar P kecil dan R besar P kecil. Lalu didapat F1-nya walnut. Lalu P2 kita caranya tinggal menyilangkan hasil dari F1 tersebut, yaitu walnut dengan walnut. Lalu didapat gametnya seperti berikut. Lalu F2-nya akan menghasilkan walnut banding ros banding biji banding bilah,
yaitu 9:3:3:1. Yang kedua ada cryptomeri. Cryptomeri adalah sifat gen dominan yang tersembunyi. Jadi, jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, tidak akan muncul menjadi fenotip. Contohnya pada bunga Linaria Marokan. Bunga ini punya dua macam pasangan gen. Yang pertama ada A dan yang kedua ada B. Adapun deskripsi dari gen tersebut, A besar yaitu ekspresi pigmen, A kecil tidak ada pigmen, B besar sitoplasma basah, dan B kecil sitoplasma asam. Adapun deskripsi warnanya ya, kalau misalnya pigmen pada suasana basah itu ungu, pada suasana asam itu merah, lalu jika tidak mengekspresikan itu putih. Contoh soal, bunga Linaria marokana merah disilangkan dengan bunga putih. Tentukanlah bagaimana keturunannya. Tentunya kita harus mencari dulu P. P itu kita dapat dengan kali silang Linaria macorana merah dan putih. Lalu setelah itu kita dapat gametnya. Setelah dapat gametnya, kita kali silang dan kita mendapatkan perbandingan F2-nya. Ungu banding merah banding putih sama dengan 1:1:2. Yang ketiga, komplementer. Komplementer adalah interaksi antara gen-gen dominan dengan sifat berbeda namun saling melengkapi, sehingga memunculkan fenotip tertentu. Jika salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud pun tidak akan muncul. Contoh soal, seorang gadis yang terakhir bisutuli dengan genotip B besar B kecil T kecil T kecil menikah dengan seorang laki-laki yang juga bisutuli sejak lahir atau dengan genotip B kecil T besar T kecil. Tentukanlah peluang fenotip anak-anak mereka. Parentalnya bisutuli dengan genotip B besar B kecil T kecil dikawinkan dengan bisutuli B kecil T besar T kecil akan menghasilkan anakan normal dan bisutuli dengan perbandingan 1:3. Keempat, epistasis dan hipostasis. Interaksi yang berlangsung pada fenotip yang dihasilkan oleh dua gen. Kedua gen bekerja menghasilkan fenotip yang berbeda, tetapi salah satu gen yang dominan dapat menutupi atau epistasis terhadap gen dominan yang lain atau hipostasis apabila kedua gen hadir bersama. Contohnya, kulit gandum hitam atau H besar epistasis terhadap kulit gandum kuning atau K besar. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel warna biru di bawah. Yang terakhir ada polimeri. Polimeri adalah interaksi antara dua pasang gen atau lebih sehingga disebut juga sifat gen ganda. Contohnya pigmen merah pada bunga atau lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel di samping. Pola-pola hereditas. Setiap gen yang ada di dalam tubuh kita membawa materi genetik yang diwariskan dari induk pada keturunannya. Hal inilah yang menyebabkan kenapa kita bisa memiliki ciri atau sifat yang mirip, bahkan sama dengan orang tua kita. Pewarisan sifat dari orang tua kepada anak-anaknya ini disebut dengan istilah hereditas. Pada proses terjadinya pewarisan sifat, terdapat bentuk-bentuk tertentu atau pola-pola dalam mewariskannya. Pola-pola hereditas terdiri dari yang pertama, pautan atau tautan linkage adalah suatu keadaan di mana terdapat banyak gen dalam satu kromosom. Pengertian ini biasanya mengacu pada kromosom tubuh atau autosom. Akibatnya, bila kromosom memisah dari kromosom homolognya, gen-gen yang berpautan tersebut selalu bersama. Semisal, suatu genotip A besar, A kecil, B besar, B kecil mengalami pautan antara gen dominan dan antara gen resesif. Maka A besar dan B besar terdapat dalam satu kromosom, sedangkan A kecil dan B kecil terdapat pada kromosom homolognya. Bila terjadi pembalahan meiosis, maka gamet yang terbentuk ada dua macam, yaitu A besar B besar dan A kecil B kecil. Sedangkan ciri pautan sendiri yaitu semisal pada A besar A kecil
B besar B kecil, gamet hanya 2 macam. Dan jika dites cross, hasilnya adalah 1:1. Yang kedua, pindah silang atau crossing over. Merupakan peristiwa pertukaran gen karena kromosom homolog saling melilit saat meiosis. Contohnya seperti berikut. Yang pertama, homogamet, disebut kombinasi parental atau KP, yang merupakan hasil peristiwa pautan. Dan yang kedua terakhir, heterogamet, disebut kombinasi baru atau KB, atau rekombinan RK, yang merupakan hasil peristiwa pindah silang. Persentase terbentuknya kombinasi baru saat terjadi pindah silang disebut nilai pindah silang atau NPS, yang dapat dihitung dengan rumus berikut. NPS sama dengan KB dibagi KB ditambah KP dikali 100%. Sedangkan ciri pindah silang yaitu semisal pada A besar A kecil B besar B kecil, gamet 4 macam. Dan jika dites cross, hasilnya adalah 1:1:1:1:1. Ketiga, pautan seks atau sex linkage merupakan suatu keadaan di mana terdapat banyak gen tertentu yang selalu terdapat pada kromosom seks. Adanya pautan seks menyebabkan suatu sifat muncul hanya pada jenis kelamin tertentu. Ada 2 jenis pautan seks, yaitu pautan X dan pautan Y. Contohnya seperti berikut. Dari contoh di atas, dapat dilihat bahwa gen yang menyebabkan warna mata pada lalat terdapat pada kromosom X. Mata merah disebabkan gen dominan M besar, dan mata putih disebabkan gen resesif M kecil. Hasil persilangan pada F atau filial, induk jantan yang bermata putih mewariskan gen M kecil pada anak betina. Sedangkan induk betina yang bermata merah mewariskan gen M besar pada anak jantan. Pada anak jantan, X berasal dari induk betina. Pada anak betina, X berasal dari kedua induk. Inilah yang disebut konsep pewarisan sifat menyilang atau criss-cross inheritance. Contoh pautan seks lainnya adalah pada penyakit hemofilia dan buta warna. Keempat, gagal berpisah atau non-disjunction merupakan kegagalan kromosom homolog untuk memisahkan diri saat pembelahan meiosis. Akibatnya, terdapat gamet yang lebih atau kurang jumlah kromosomnya. Contohnya, persilangan antara Drosophila melanogaster, di mana lalat betina mengalami gagal berpisah. Lalat betina yang mengalami gagal berpisah membentuk 3 macam kemungkinan gamet, yaitu X, XX, dan O. Bila lalat jantan yang mengalami gagal berpisah, kemungkinan gametnya adalah X, Y, XX, YY, dan O. Kelima, determinasi seks adalah cara penentuan jenis kelamin pada hewan dan manusia yang dilambangkan dengan huruf tertentu. Khusus pada Drosophila, penentuan jenis kelamin didasarkan pada indeks kelamin yang merupakan rasio antara jumlah kromosom X dengan jumlah pasangan autosom. Bila rasionya lebih besar atau sama dengan setengah, jenis kelaminnya jantan. Bila lebih besar atau sama dengan 1, jenis kelaminnya betina. Dan bila lebih besar dari setengah dan lebih kecil dari 1, lalat tersebut merupakan lalat interseks. Keenam, gen letal, yaitu gen yang menyebabkan kematian individu yang memilikinya bila dalam keadaan homozigot. Ada 2 jenis gen letal, yaitu letal dominan dan letal resesif. Contohnya seperti berikut.
Yang ketujuh adalah hereditas manusia. Hereditas dalam istilah biologi ialah mengacu pada proses pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen. Pewarisan sifat ini berhubungan dengan karakter struktur tubuh, bukan perilaku. Dalam hereditas manusia, terdapat kelainan genetis. Kelainan genetis atau yang biasa disebut penyakit menurun, ada yang terpaut pada kromosom tubuh dan kromosom seks. Yang pertama, terpaut autosom atau kromosom tubuh. Sifat atau kelainan yang dibawa oleh gen di kromosom tubuh atau autosom, ada yang dibawa oleh gen dominan, ada pula yang dibawa oleh gen resesif. Yang pertama dari dominan, contohnya polidaktili, brachydactyly, dan thalassemia. Yang kedua ada dari resesif, contohnya albino dan siklemia. Berikut adalah contoh soal dari kelainan genetis yang terpaut autosom. Yang kedua, kelainan genetis terpaut gonosom atau kromosom kelamin. Sifat atau kelainan yang dibawa oleh gen di kromosom kelamin, ada yang dibawa oleh kromosom X, ada pula yang dibawa oleh kromosom Y. Terpaut kromosom X contohnya adalah buta warna dan hemofilia, sedangkan terpaut kromosom Y contohnya adalah Webb's dan Hystrix gravier, di mana Webb's sendiri adalah jari yang berselaput, sedangkan Hystrix gravier adalah kulit bersisik dan mengeras. Di bawah ini adalah contoh soal mengenai kelainan genetis terpaut gonosom. Dalam hereditas manusia terdapat golongan darah, di mana golongan darah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu golongan darah ABO dan golongan darah rhesus. Yang pertama adalah golongan darah ABO. Telah banyak ditemukan sistem golongan darah manusia, namun penggolongan darah manusia yang umum digunakan sampai saat ini adalah penggolongan darah sistem ABO. Penggolongan darah pada sistem ini dilakukan berdasarkan ada tidaknya antigen dan antibodi. Nah, untuk contohnya adalah perkawinan wanita bergolongan darah A heterozigot dengan pria bergolongan darah B heterozigot memiliki kemungkinan untuk menghasilkan keturunan dengan semua jenis golongan darah pada sistem ABO karena kedua orang tua memiliki 3 macam gamet, yaitu IA, IB, IO. Nah, berikut adalah cara mencari golongan darah anaknya. Yang kedua dalam golongan darah adalah golongan darah rhesus. Orang yang memiliki antigen rhesus dinamakan rhesus positif dengan genotip R besar atau R besar R kecil. Dan yang tidak memiliki antigen dinamakan rhesus negatif dengan genotip R kecil. Plasma darah baik pada rhesus positif maupun pada rhesus negatif membentuk antibodi rhesus. Nah, sistem rhesus ini dikendalikan oleh gen R besar H dengan alel. Alel R besar H bersifat dominan terhadap alel R kecil H. Fenotip, genotip, dan gamet pada orang dengan rhesus positif atau negatif tampak dalam tabel berikut. Berikut adalah contoh soal golongan darah rhesus. Perkawinan pasangan suami istri yang berbeda faktor rhesusnya dapat mengakibatkan ketidakcocokan pada darah ibu dengan bayi yang dikandungnya. Misalnya perkawinan pria yang bergolongan darah rhesus positif homozigot dengan wanita yang bergolongan darah rhesus negatif homozigot dapat melahirkan bayi yang bergolongan darah rhesus positif. Di bawah ini adalah cara untuk mengetahui golongan darah dengan rhesus. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih telah memperhatikan dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.